Halo Cah, ketemu lagi sama hexatekno.com. Nah, kenalin ya sebelumnya, saya Muhammad Benny Mustafa. Saya divisi hardware dan overclocking di media hexatekno.com tentunya. Nah, biasanya artikel dan semua info hardware, berita-berita di website hexatekno.com itu yang nulis saya sendiri. Nah, kebetulan hari ini saya bertugas buat video ulasan lengkap tentang VGA terbaru dari AMD Radeon. Nah, hari ini yang datang ke lab itu yang seri Asus ROG Strix RX 580 yang 8GB. Tentunya yang top OC ya, beda sama yang reference, dia bakal lebih kenceng. Nah, saya di sini bakal ngulas habis dari segi gaming, overclocking, apapun itu bakal kita ulas. So, kita lanjut aja, nggak pakai lama, lanjut ke video ulasan lengkapnya. Yuk, cak gaming lang yuk. Asus ROG Strix RX 580 Top OC Edition adalah refresh GPU terbaru dari RX 480 menggunakan GPU Polaris terbaru. Pada GPU terbaru ini terjadi peningkatan pada memori clock sebesar 2000 MHz dan core clock 1411 MHz menggunakan memori sebesar 8GB dengan chipset Samsung. TDP RX 580 lebih tinggi daripada RX 480, selisih sebesar 35 Watt, yang awalnya pada RX 480 sebesar 150 Watt menjadi 185 Watt. Pada konektor port terdapat satu buah DVI, dua buah DisplayPort, dan dua buah HDMI. Pada RX 580 ini, Asus menyertakan sebuah fitur baru yaitu Asus Fan Connect 2. Asus Fan Connect 2 ini memiliki dua buah konektor 4 pin. Kalian bisa menambahkan dua buah fan casing dengan konektor 4 pin. Pada segi estetika, Asus menyertakan fitur Asus Aura Sync, yaitu merupakan fitur RGB terbaru dari Asus, di mana kita bisa mengatur menggunakan software Aura RGB Lightning Control. Pada software Aura RGB Lightning Control terdapat 4 light effect dan dua buah special effect. Pada light effect terdapat static, breathing, strobing, dan color cycle. Ada yang unik nih, pada special effect ada musik dan GPU temperatur. Pada musik, RGB Lightning akan menyesuaikan dengan irama musik yang akan diputar. Kemudian pada GPU temperatur menyesuaikan suhu panas pada VGA tersebut. Wah, habis beli VGA baru nih. Wah, bisa main GTA 5 mentok kanan nih. Langsung coba. Loh, fan-nya nggak muter ya? Loh, rusak ini. Loh, mas, ini gimana nih? Masa fan-nya nggak muter gini? Sabar, Cak, sabar. Gini, tak jelaske, oke? 0 desibel teknologi, di mana fan akan berhenti berputar apabila kartu grafis tidak panas saat digunakan, sehingga tidak akan berisik. Dan apabila suhu mencapai 55 derajat Celcius, fan akan berputar dan mendinginkan kartu grafis tersebut. Pada bagian heatsink, sepertinya Asus tidak main-main. Heatsink yang didesain memiliki permukaan lebih luas daripada desain-desain sebelumnya, memberikan performa cooling maksimal, apalagi dipadukan dengan 3 buah fan-nya. Sebelum masuk ke sesi pengujian, saya akan menjelaskan tentang spek PC yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan prosesor Core i5 6600K, kemudian memori Corsair Vengeance LED 2666 MHz CL16, motherboard Maximus 9 core, SSD Samsung Evo 120, lalu power supply Cooler Master V 650 Watt. Coolingnya kita pakai punya ID Cooling SE204K. Aduh, atos untuk Cak, buat sesuatu kursi saya ngapain nah. Ya Cak, gimana VGA-nya? RX 580-nya bagus kan? Nah, RX 580 ini tadi kita lihat dari segi tampilan, performa cooling, RGB-nya lebih kenceng. Sekarang kita lihat ulasan lengkapnya ya di game sama overclocking-nya. Nggak pakai lama, yuk langsung tak. Pertama-tama kita akan mencoba running benchmark sintetik yang kita pakai di sini 3D Mark TimeSpy Graphic Test 1. Oke, kita coba dengan menggunakan RX 580 kondisi default run.
Setelah itu kita coba bandingkan berapa jauh sih dengan performa RX 480. Ternyata hasil skor dari RX 580 yaitu 28,02, kemudian RX 480 27,77. Memang sih perbedaannya hanya tipis, soalnya hanya terjadi peningkatan core clock dan memory clock pada RX 580. Jadi performa pada benchmark sintetik ini cukup tipis. Lanjut ke pengujian game di sini. Kita menggunakan Dota 2 untuk membandingkan dua API berbeda, yaitu DirectX dan Vulkan. Pertama-tama kita mainin Dota 2 dengan API Vulkan dahulu. Ya, kita mainkan. Ya, di sini rata-rata yang dihasilkan FPS-nya mencapai 147, kemudian minimal FPS-nya 105 dan maksimal FPS-nya 189. Sangat playable banget buat Dota 2 ini. Terus kita bandingin lagi, yuk kita pakai yang DirectX, coba kita mainkan. Ya, di sini ternyata hasilnya lebih tinggi daripada menggunakan Vulkan. Average-nya sekitar 155,5. Terus minimal FPS 109, maksimalnya mencapai 202. RX 580 ini playable banget buat main Dota 2. Aduh, wes rasa hilang. Atau so iki kursinya gimana tentang performa gamingnya VGA ini? Nah, setelah kita ngulas gaming tadi, kita bakal ngulas overclockingnya. Nah, kita tahu kan Strix Gaming RX 580 dari Asus ini udah overclock dari pabrikannya. Nah, kita tahu core clocknya aja udah jalan di 1411, kemudian memory clock menyentuh angka 2 GHz atau 2000 MHz. Nah, kita bakal fuse lagi sampai titik tingginya. Seberapa kuat sih dia bakal mentoknya, limitnya di core clock atau memory clocknya. Kita pengen tahu kan overclockingnya gimana? Yuk kita lanjut. Wes rasa hilang, wes menuai patos, wes. Ya, lanjut ke sesi overclocking. Sini kita melakukan overclocking pada RX 580. Kita dapatkan core clock sebesar 1452 dan memory clock sebesar 2100 MHz. Cukup tinggi mengingat pada versi sebelumnya RX 480 cukup susah menyentuh kecepatan tersebut. Terus pada overclocking ini kita menguji pada benchmark sintetik dan game. Pertama kita masuk ke benchmark sintetik dahulu. Kita coba running RX 580 kondisi overclock pada benchmark 3D Mark Time Spy grafik test 1 kali ini. Kita coba run. Ternyata hasilnya pada 3D Mark Time Spy grafik test 1 yaitu 29,21, meningkat sekitar 1 fps dari RX 580 kondisi default. Pada pengujian game kali ini pada kondisi overclock kita menggunakan game Hitman dan Rise of Tomb Raider. Kita coba mainkan game pertama yaitu Hitman. Ya, game Hitman ini menghasilkan skor FPS rata-rata yaitu 122 pada kondisi overclock. Itu cuma meningkat sekitar 5 fps saja dari kondisi default. Ternyata peningkatannya nggak begitu signifikan. Terus kita coba lagi pada game Rise of Tomb Raider. Kita mainkan. Ya, hasilnya average-nya sekitar 51, meningkat sekitar 5 fps dari kondisi default. Ya cah, nah, ini mau kemampuan dari VGA Asus ROG Strix RX 580 OC Edition. Nah, itu tadi performa gaming sama overclocking dari VGA Asus RX 580. Kesimpulannya, menurut kami, menurut Hexatekno, saya mewakili Hexatekno ya tentunya ya, VGA ini RX 580 tuh sebetulnya bagus banget kalau buat gaming di 1080, apalagi resolusi bawahnya ya 4K juga udah support. Menurut saya sih
kalau kalian emang gamer yang sebelumnya atau saat ini udah pakai RX 480, kelihatannya kurang worth it sih kalau upgrade ke seri ini. Soalnya perbedaannya tipis banget, mengingat RX 580 ini refresh dari RX 480 dengan peningkatan di core clock sama memory clock aja. Bisa worth it atau recommended bagi kalian yang memang saat ini atau sebelumnya pakai VGA onboard ataupun VGA seri Radeon 300 ke bawah deh, terus Nvidia GTX 960 atau 950 ke bawah, itu recommended banget kalau kalian emang bener-bener pengen upgrade VGA ke seri RX 580 ini. Soalnya dari segi harga sama tampilan dan performa, ROG Strix RX 580 OC Edition ini mewakili semuanya. Pokoknya nggak bakal nyesel. Kalian lihat aja tampilan garang, support Aurasync lagi, RGB men, FPS core naik jamin. Tapi bohong, enggak. Yang Aurasync RGB itu nggak ngaruh. Itu cuma dari segi estetika tampilan aja ya. Tahu kan? Zaman sekarang bro, gaming kok nggak pakai bling. Dari segi overclocking, RX 580 ini cukup baik, mengingat di generasi sebelumnya RX 480 core clock 1400, terus memory clock 2000, itu cukup susah didapat. Nah, di RX 580 ini kita tuh mudah menyentuh kecepatan segitu tadi. Terlihat dari hasil RX 580 itu tadi kita capai core clock 1450, terus memory clock 2100 MHz, 2,1 GHz gila kan. Nah, itu begitu mudahnya loh. Nah, seperti itulah kemampuan overclockingnya. Jadi overall Asus ROG Strix RX 580 Gaming Edition ini sangat worth it bagi kalian yang emang belum pakai RX 480 generasi sebelum dari ini, kayak gitu. Itu worth it. Harganya pun termasuk masih terjangkau, mengingat performa kemudian tampilan yang diberikan oleh Asus kali ini. Oke, iki mau ulasan lengkap dari VGA Asus RX 580. Oh ya, jangan lupa buat kalian semua, kita butuh support kalian, kayak komen, like, subscribe channel YouTube kita kali ini supaya kita terus bisa berkarya di video-video berikutnya. Oke, aku tak pamit sih ya kabeh cah. Bye. Jadi dibur aku. We got in arguments about me going dropping now, but just know that lebih kenceng